Halo Rek, ya apa kabare? Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang berjudul Turning Red. Berkisah anak remaja bernama Mei yang bisa berubah menjadi hewan panda merah. Ya wis, tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di awal diperlihatkan tokoh utama kita bernama Mei yang merupakan gadis keturunan Cina berumur 13 tahun. Mei merupakan siswi yang rajin di sekolahnya dan dia juga sering mendapat nilai bagus. Dia juga anak yang penurut kepada kedua orang tuanya. Mei juga mempunyai 3 orang sahabat, masing-masing bernama Pria, Abi, dan Miriam. Saat pulang sekolah, mereka berempat bertemu dengan seorang kasir Daisy Mart yang tampan bernama Devon. Mereka berempat menyukai Devon. Saat Mei akan pulang, ketiga sahabatnya mengajak Mei pergi ke karaoke. Tapi Mei tidak bisa dikarenakan akan bersih-bersih di rumahnya. Miriam juga memberi kaset musik dari band Four Town kepada Mei yang mereka berempat gemari. Singkat cerita, saat sampai di kuil, Mei dan ibunya bernama Ming berdoa ke leluhur mereka bernama San Yi, penjaga panda merah. Diketahui Mei dan keluarganya mengelola salah satu kuil tertua di Toronto, dan kuil itu menjadi tempat bagi para wisatawan. God, we honor our ancestors. She loved her fiery coat and mischievous. Setelah itu, malamnya, Mei dan ibunya kembali ke rumah dan membantu ayahnya yang bernama Jin menyiapkan makan malam. Kemudian muncul iklan band Four Town di TV yang akan mengadakan tur ke kota Mei. Tapi ibu Mei tidak suka terhadap Four Town dan menganggap nomor 4 pembawa sial. Setelah makan malam, Mei yang sedang belajar iseng menggambar personil Four Town, yang jika dilihat itu mirip Devon, kasir di Daisy Mart. Mei yang salting segera menggambar Devon lagi dengan berbagai macam pose. Di saat asik menggambar, tiba-tiba Ibu Mei masuk dan mengambil buku miliknya. Ibu Mei melihat gambar Devon yang sedang memeluk Mei. Ibu Mei yang salah paham jika anaknya dipeluk oleh laki-laki, sadar kalau itu Devon dari Daisy Mart. Ibu Mei pun langsung pergi menuju Daisy Mart. Sesampainya di Daisy Mart, di sana terdapat beberapa anak dari sekolah Mei. Ibu Mei pun langsung memarahi Devon dan menunjukkan gambaran Mei ke Devon. Hal itu membuat Mei ditertawakan oleh teman-temannya. Lalu kemudian saat akan pulang, Mei pura-pura semua baik-baik saja. Tapi saat di rumah, Mei merasa sangat malu dan bingung apa yang akan terjadi besok hari. Daripada kepikiran terus, Mei akhirnya tidur. Paginya saat terbangun, Mei dikejutkan dengan dirinya yang sudah berubah menjadi seekor panda merah yang besar. Ibunya yang mendengar suara Mei teriak, panik dan mengira Mei sedang datang bulan. Saat di kamar mandi, Mei bersembunyi di balik tirai karena takut ibunya akan tahu. Tapi saat tirainya akan dibuka, Ibu Mei teringat dengan masakannya yang gosong dan tidak jadi dibuka. My porridge. Saat kembali ke kamar, Mei berhasil berubah menjadi manusia lagi dengan rambut yang juga berubah menjadi warna merah. Saat sampai di sekolah, teman Mei yang bernama Tyler menyebarkan gambaran Mei ke loker-loker di sekolah. Hal itu membuat Mei emosi dan hampir menjadi panda lagi. Tetapi dia segera masuk ke kelas dan tidak jadi berubah. Saat di kelas, Miriam khawatir ke Mei karena sikapnya yang sejak datang pagi lalu aneh sekali. Lalu kemudian Miriam memberitahu kalau Ibu Mei sedang ada di luar. Ibu Mei yang sedang di luar memberitahu jika pembalut Mei ketinggalan. Hal itu membuat Mei semakin malu dan berubah menjadi panda merah lagi. Dan kali ini ibunya tahu akan hal tersebut. Mei yang sudah ketahuan segera kabur dari sekolah dan ibunya segera mengejarnya. Mei yang memiliki badan besar membuat banyak kekacauan di jalan dan menyebabkan beberapa bangunan rusak.
Singkat cerita, sesampainya di rumah, Mei diberitahu oleh kedua orang tuanya jika hal tersebut akan terjadi. Ming juga menjelaskan asal-muasal terjadinya panda merah. Hal itu pertama terjadi saat leluhur mereka bernama San Yi, yang saat itu di desanya para lelaki pergi untuk berperang. San Yi butuh cara untuk melindungi dirinya beserta putrinya. Sampai suatu malam saat bulan merah, para dewa mengabulkan permintaan San Yi, dan dia menjadi hewan mistis dengan emosinya yaitu panda merah. Dikarenakan San Yi sangat mencintai hewan panda merah. Setelah menjadi panda merah, San Yi berhasil melindungi putrinya dan desa dari para bandit. Dan kekuatan panda merah diwariskan sampai sekarang. Mei yang tahu marah karena menganggap hal itu adalah kutukan. Tetapi ibunya memberitahu jika itu ada obatnya. Mei pun bingung mengapa ibunya tahu. Ternyata ibunya tahu karena dia dulu juga berubah menjadi panda merah. Because it happened to me. How do you know? Ibunya juga menjelaskan jika emosinya tidak terkontrol, Mei akan berubah menjadi panda lagi. Dan jika sering berubah, akan sulit menjalani ritual di bulan merah bulan depan tanggal 25 Mei. 25th. That's a whole month away. Keesokan harinya, saat Mei berubah jadi panda, ketiga sahabatnya datang menjenguk Mei. Ketiga temannya pun terkejut melihat Mei yang menjadi seekor panda yang besar. Tapi Mei berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Mei pun menangis karena dia merasa malu terhadap teman-temannya. Terlebih lagi, Four Town akan datang ke kota mereka tanggal 18 Mei. Dan Mei masih belum sembuh untuk melihat konser. Ketiga sahabat Mei akhirnya menghibur Mei dengan tarian dan nyanyian Four Town. I'll never not be your ride. Mei pun akhirnya terhibur dan kembali jadi manusia normal. Karena suasana hatinya menjadi tenang dikelilingi tiga sahabatnya. Setelah itu, ketiga sahabatnya mengajak Mei untuk nonton konser. Tetapi Mei tidak mau karena ibunya tidak akan menyetujuinya. Dikarenakan Mei sewaktu-waktu bisa berubah menjadi panda. Tapi Miriam meyakinkan Mei karena dia sekarang bisa mengendalikan pandanya dan meminta izin ke orang tuanya. Lalu kemudian Mei diuji oleh kedua orang tuanya. Apakah Mei bisa mengendalikan pandanya? Must Second place spelling bee trophy. Deforestation. Ternyata Mei bisa menahan emosinya dengan membayangkan ketiga sahabatnya yang membuatnya tenang. Setelah kedua orang tuanya tahu Mei bisa menahan pandanya, Mei meminta izin untuk melihat konser. Tapi ibunya tidak mengizinkan karena takutnya Mei akan kegirangan dan menjadi panda. No, absolutely not. We'll get whipped up into a frenzy and panda all over. Tidak lama setelah Mei masuk ke kamar, tiba-tiba ibu Ming menelepon dan terlihat Ming takut ke ibunya. Ibunya mengatakan kalau dia akan berangkat ke rumah Ming beserta keluarga lain untuk membantu Mei melakukan ritual. Karena ibu Ming tahu Mei menjadi panda dari berita saat Mei kabur dan membuat kekacauan. Keesokan harinya, ketiga sahabatnya mengatakan jika mereka tidak diizinkan oleh orang tuanya. Lalu kemudian Tyler mengolok-olok Mei dikarenakan ibunya selalu mengawasinya. little mama's girl. Hal itu membuat Mei marah dan melempar bola sampai kaca sekolah pecah dengan tangannya saja yang menjadi panda. Ketiga sahabatnya segera membawa Mei pergi dari sana. Mei tetap bersikeras untuk pergi ke konser. Tapi dia tidak tahu dari mana mendapatkan uang untuk nonton konser. Mereka berempat pun berpikir agar dapat uang. Abi meminta Mei berubah jadi panda agar dia bisa berpikir. Tapi saat Mei jadi panda, tiba-tiba ada anak lainnya melihat Mei yang menjadi panda. Bukannya takut, mereka malah memberi uang agar bisa melihat pandanya dan juga berfoto. Mengetahui hal tersebut, mereka berempat memanfaatkan panda Mei untuk mendapatkan uang dengan cara orang yang ingin berfoto dengan panda Mei harap membayar. Mei juga berbohong ke ibunya kalau dia bergabung klub matematika, padahal sedang mencari uang. Ternyata semua murid suka,
dan banyak yang ingin berfoto dengan panda Mei. Mereka berempat juga menjual aksesoris serba panda dan mendapatkan uang cukup banyak. Ibu Mei sempat datang untuk memeriksa, tetapi Mei dan kawan-kawan berhasil mengelabuinya. Keesokan harinya, terlihat semua murid menjadi demam panda. Lalu kemudian, Tyler datang mengancam Mei akan memberitahu ibunya jika Mei menggunakan pandanya untuk keuntungan diri sendiri. Tyler tidak akan memberitahu ibunya jika dia mau datang ke acara ulang tahunnya, agar semua orang datang. Mei mau datang jika dibayar $200, karena jika mendapatkan uang itu, uang mereka berempat cukup untuk membeli tiket konser. Tapi Miriam sempat tidak setuju karena pestanya malam hari dan takutnya ibunya mengetahui kebohongan Mei. Tapi pada akhirnya Mei akan datang ke pesta ulang tahun Tyler. Telling her everything. Now put that thing. No, $200. Okay. Singkat cerita, saat Mei akan berangkat ke rumah Tyler, ibu Mei ingin ikut ke klub matematika yang hanya bohongan itu. Tetapi Mei berusaha agar ibunya tidak ikut. Tetapi ibunya tetap memaksa ikut. Tapi tiba-tiba ibu Ming datang beserta keluarga lainnya. Di rumah Tyler merasa kecewa karena Mei tidak datang. Di rumah, Mei tidak jadi datang karena ada neneknya beserta bibi-bibinya. Mei akhirnya berpura-pura ingin tidur agar bisa pergi ke rumah Tyler. Tapi saat akan berangkat, neneknya masuk ke kamar Mei dan menunjukkan bulu kalau Mei berbohong jika dia bisa menahan pandanya. Dia juga mengatakan jika Mei terus berubah menjadi panda, maka ritual penyembuhan akan gagal. Setelah itu, Mei tetap datang ke rumah Tyler, tapi tidak menjadi panda, melainkan menggunakan kostum panda. Hal itu membuat Tyler marah dan membatalkan kesepakatannya. Mei memberitahu ketiga sahabatnya bahwa dia tidak bisa berubah jadi panda lagi karena takut ritual akan gagal. Jika kesepakatan dengan Tyler tidak jadi, mereka berempat tidak bisa menonton konser. Mei yang melihat ketiga sahabatnya sedih akhirnya memutuskan untuk menjadi panda lagi. Para tamu undangan pun akhirnya berpesta dengan datangnya panda merah Mei. Di rumah, Ibu Ming mengatakan bahwa Mei harus lebih diperhatikan. Ming pun masuk ke kamar Mei dan tidak sengaja menemukan aksesoris beserta foto Mei yang menjadi panda. Mei juga mengelabui ibunya dengan boneka yang ditutup selimut seakan-akan dia tertidur. Di rumah Tyler, saat mereka bersantai di atas atap, mereka dikejutkan dengan radio yang mengatakan bahwa Fortown akan datang tanggal 25. Bukannya tanggal 18 seperti yang dikatakan Abi. Mei pun akhirnya marah karena tanggal 25 bertepatan dengan malam ritual dan Mei tidak akan bisa menonton konser. Saat Mei marah, Tyler datang dan mengatakan ingin pesta dengan panda Mei lagi. Tetapi Mei tidak mau. Tyler yang merasa tersinggung mengatakan yang tidak tentang ibunya. Hal itu membuat Mei semakin marah dan menyerang Tyler. Lalu kemudian Ibu Mei datang. Ibunya malah menyalahkan ketiga sahabatnya karena memanfaatkan Mei. Saat Mei ditanya ibunya tentang sebenarnya, Mei hanya diam saja yang membuat ketiga sahabatnya merasa kecewa. Dan Mei pun segera pergi pulang bersama ibunya. Singkat cerita, di malam konser, Miriam, Abi, dan Pria pergi ke konser tanpa Mei. Saat bersiap-siap ritual, ayah Mei tidak sengaja menemukan rekaman Mei bersama ketiga sahabatnya. Ayah Mei mengatakan jangan menyingkirkan hal buruk, tapi cobalah untuk hidup dengannya. Hal itu membuat Mei merasa bersalah kepada ketiga sahabatnya. Akhirnya ritual pun dimulai, tepat saat bulan merah dengan cara membuat lingkaran dan juga bernyanyi dari hati. And this circle. Sing fa sam sam. Mei pun masuk ke alam bawah sadarnya. Di sana dia bertemu dengan leluhurnya yaitu San Yi.
Sanyi memberikan sebuah pintu cermin yang akan memisahkan Mei dengan pandanya. Mei berusaha sekuat tenaga untuk memasuki pintu itu. Tapi saat berhasil, Mei tidak tega melihat panda yang sedih karena terpisah dengan Mei. Dan dia juga teringat kenangan bersama ketiga sahabatnya. Akhirnya, Mei tidak jadi melepaskan pandanya dan tetap menyimpannya. Setelah itu, Mei bersikeras pergi ke konser dengan ditahan semua orang. Tapi Mei berhasil melempar semua orang dan segera pergi ke konser. Dikarenakan Mei tidak menurut ke orang tuanya, Ming akhirnya marah dan segel pandanya rusak. Kekuatan panda muncul kembali pada diri Ming karena emosi yang tidak terkontrol. Ming pun akhirnya berubah menjadi panda. Singkat cerita, Mei sampai di tempat konser dengan kekuatan pandanya. Sesampainya di sana, Mei meminta maaf kepada ketiga sahabatnya, dan Mei dimaafkan. Di sana juga terdapat Tyler yang ternyata penggemar Four Town juga. Di saat semua penonton sibuk melihat Four Town yang tampil, tidak disangka Ibu Mei berubah menjadi panda yang sangat besar melebihi Panda Mei. Ming berhasil masuk ke tempat konser yang membuat para penonton berlarian. Keluarga Mei juga datang ke sana untuk memulai kembali ritual agar Ming kembali jadi manusia. Ming juga menghancurkan tempat konser tersebut. Tanpa berlama-lama, keluarga Mei memulai ritual, sementara Mei sendiri mengelabui ibunya agar tetap dalam lingkaran ritual. Tapi ritual tidak berjalan lancar karena nyanyian mereka kurang keras. Terlebih lagi bulan merah mulai menghilang. Mei yang terbawa emosi saat mengelabui ibunya tidak sengaja mendorong ibunya hingga terjatuh dan pingsan. Namun sayang, saat akan memulai ritual, Ibu Mei terjatuh di luar lingkaran. Mei mau tidak mau berusaha menarik ibunya ke dalam lingkaran. Neneknya yang melihat Mei berjuang sendiri akhirnya berubah juga menjadi panda beserta bibi-bibinya. Mereka semua menarik Ming dengan bernyanyi agar ritual berhasil. Tapi suara mereka kurang keras. Lalu kemudian teman Mei membantu dengan bernyanyi. Begitu juga dengan band Four Town. Akhirnya dengan bantuan itu ritual berhasil. Mei masuk ke alam bawah sadar ibunya dan bertemu ibunya saat muda yang sama-sama memiliki rambut merah. Saat dihampiri, Ming menangis karena dia tidak mau menjadi sempurna seperti yang dikatakan Ibu Ming. Tapi Mei mencoba menenangkan ibunya dan membawa ke tempat di mana nenek dan bibinya berkumpul. Saat semua memisahkan panda dari dirinya, Mei memilih menyimpan pandanya. Singkat cerita, kehidupan mereka kembali normal. Segel panda Ibu Mei menjadi seperti game yang dimana pandanya harus diberi makan. Sekarang di kuil, Mei tidak lagi memakai kostum panda, melainkan menjadi pandanya langsung. Lalu kemudian Mei diajak karaoke oleh teman-temannya. Tapi kali ini ibunya mengizinkan Mei. Di akhir film diperlihatkan Mei beserta kawan-kawannya berfoto dengan band Four Town. Dan ayahnya sekarang menjadi penggemar Four Town juga. Dan film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Turning Red. Untuk kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.